Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Halo pemirsa, selamat datang kembali di program Superdon, Super Opini, ruang diskusi kita untuk mengupas isu-isu terkini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Zuper Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila dan tentu saja hari ini... Saya Don Bosco Selamat. Iya, saya ditemani Bang Don. Iya. Terima kasih Bang Don, kita sudah sama-sama nih baru menyebut nama sponsor tadi kan? Iya, baru pengalaman pertama membawakan Superdon. Tapi yang juga menarik minggu ini Bang Don adalah kita merayakan 1 tahun dari pemerintahan Prabowo Gibran, 20 Oktober kemarin. Episode ini memang tentang itu jadinya. Masih tentang evaluasi bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Bang Don melihat angka-angkanya, apa reaksi pertama Bang Don? Ya, saya mix perasaannya. Perasaan angkanya angka realistis, tapi kita belum tahu persis apakah itu mewakili betul yang terjadi di bawah. Oke, tapi rasanya angka itu masuk akal tidak Bang Don? Ketika saya membandingkannya dengan angka survei beberapa waktu sebelumnya, saya merasa ini jadi normal. Karena dia sedikit turun dibanding angka-angka sebelumnya. Dan itu biasanya diperpolitikan sepanjang pengalaman saya, entah Pak SBY, entah Pak Jokowi, biasanya Q1 itu naik, lalu kemudian bisa menurun. Menurun dan di tahun pertama biasanya itu dianggap normal. Masalahnya turunnya besar atau kecil. Kali ini menurut saya turunnya tidak terlalu besar, tetapi turun. Tapi turun. Itu yang membuat saya berpikir, oh ini normal. Ini normal. Oke. Untuk membahas angka yang cukup tinggi ini, kita sudah kedatangan tamu yang super sekali, Bang Don. Yang super, betul. Super Saya sekali, setuju, ya. super. Kita akan langsung sapa founder dan direktur eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Halo, Mas Hanta. Halo, Tasya, Bang Don. Mas Hanta, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah datang. Teman Selalu, lama. ya, selalu menyenangkan kalau diskusi dengan Mas Hanta. Karena enak juga ngomongnya. Benar, iya. Mas Hanta, saya ingin bicara soal angka-angka dari Poltreking kemarin yang dirilis. Ini kan cukup tinggi ya Mas, tingkat kepercayaannya 81,5%. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepuasan publiknya 78,3 untuk Prabowo Gibran dan 78,1 untuk Prabowo sendiri. Ya, seperti itu. Ini kalau Mas Hanta sendiri, sesuai prediksi awal, masih dalam range perkiraan Mas Hanta, atau ini sesuatu yang mengejutkan? Termasuk tidak mengejutkan. Karena dibandingkan dengan presiden sebelumnya, tadi Bang Don sempat singgung, baik Jokowi maupun Prabowo di 1 tahun pertama ini relatif tidak tinggi dan tidak rendah juga. Misalnya ketika kita bandingkan sebelum Jokowi meninggalkan singgasana kekuasaannya sebagai presiden, itu angkanya sekitar begini, hampir 80. Artinya kalau kita melihat dari sisi netral, optimismenya, ya mungkin tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak ada perubahan signifikan. Harusnya kan keberlanjutan itu, kalau modal awalnya sudah 78, mestinya sudah 80 sekian. Ini angle baru. Karena dikasih modal awal yang cukup tinggi. Modal awalnya tinggi, betul. Apalagi ada Mas Gibran kan, bisa dikatakan merepresentasikan Jokowi. Tetapi dari angka itu juga bisa kita lihat kan relatif flat, stabil. Tidak bisa dikatakan turun. Di saat yang sama tentu di setiap periode, Bang Don, ada beberapa tantangan yang tentu berbeda. Nah, di data kami itu sebenarnya yang menarik itu kita bisa membedahnya bidang per bidang. Nah, memang yang paling tinggi selalu kepresidenan siapapun itu ditopang, dibantu oleh kepuasan di bidang pendidikan dan kesehatan. 79% ke pendidikan, kesehatannya 79%, pertahanan keamanan 79%. Nah, tapi ada yang menarik dibandingkan pemerintahan sebelumnya, meskipun masih di bawah 70%, tapi di bidang hukum dan pemberantasan korupsi relatif lebih baik. Lebih baik sekarang. 68, sekian persen. Dulu di bawahnya sampai mendekati angka 60 ke bawah. Nah, itu menjadi kabar baiknya. Mungkin ya kalau kita lihat ada beberapa dalam persepsi publik terobosan di kejaksaan, juga akumulasi dari KPK. Jadi dia rendah tetapi lebih baik. Lebih baik, betul. Masih di bawah 7%. Tapi kalau kita bicara standar, harus angka psikologisnya 70% idealnya. Ditambah ada yang menurun, ada kabar sebaliknya. Yang biasanya angkanya mirip dengan pertahanan keamanan dan pendidikan kesehatan, yaitu
stabilitas politik dan nasional. Oke. Itu mungkin ada efek demonstrasi Demo, kerusuhan di bulan Agustus yang lalu. Itu ada dampak. Nah, yang ini satu yang sama, tapi saya melihat tidak ada relatif tidak ada peningkatan ya, yaitu di bidang ekonomi, Bang Don. Dan itu yang menjadi catatan sangat menarik. Betul karena sekali. itu Hanya jadi turun. 57% tingkat kepuasannya jadi di bawah 60. Memang kalau didalami problem di bidang ekonomi inilah yang paling besar, terutama soal misalnya kemampuan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, menyediakan lapangan pekerjaan baru karena daya beli masyarakat dan sebagainya. Tapi secara umum ketika ditanyakan, karena gabungan sangat puas dan cukup puas, ada jawaban moderat itu di angka 78,1%. Nah, saya mau masuk ke situ. Saya mau tanya itu juga. Kamu tanya aja. Iya, tadi kita sudah diskusi. Saya diskusi dengan Bang Don. Ya. Menarik bagaimana survei dari Poltreking, Mas Hanta, itu memotret 81,5% itu tingkat kepercayaan, 78,3% itu tingkat kepuasan. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ternyata di tingkat kepuasan itu cuma 68,6% yang mengatakan cukup puas. Sementara yang sangat puas itu hanya 9,7%. Nah, kalau kemudian kita membaca ini dari psikologi masyarakat Indonesia, misalnya Mas Hanta, kan kita tahu ya mungkin masyarakat Indonesia kita tidak terlalu suka komplain, begini saja cukup. Kalau Anda melihatnya seperti tidak demanding gitulah. Iya, betul. Nah, coba, saya rasa publik perlu tahu bacaan itu, Tash. Iya, memang publik Indonesia itu biasanya jawabannya relatif moderat. Dia moderat, karena beda kalau misalnya tapi itu standar yang kita bikin secara metodologi, memungkinkan orang untuk memberi jawaban yang lebih strong, mantap, sangat puas, itu penting dilihat. Kalau melihat dari sisi misalnya elektabilitas, ini strong votersnya, di sini pendukung utamanya. Ini sangat puas, sekitar hampir 10%. Nah, ini memang pendukung. Bisa dikatakan gimana pun kondisinya dia stabil. Tapi jangan lupa angkanya besar di yang jawaban moderat 68% tadi. Nah, ini saya kira yang paling ideal itu sangat puasnya paling banyak. Nah, kalau kita melihat sini, maka bisa dibaca jawabannya itu tingkat kepuasannya pada level moderat. Moderat itu dalam makna standar ya, karena misalnya kami dalami di survei itu, Bang Don, Tasya, yang pertama apa sih alasan puasnya, kita dalami itu ada beberapa pertanyaan. Nah, itu yang ada faktor personality presiden. Ada faktor program prioritasnya, kemudian juga ada faktor program populisnya seperti apa dan terobosan itu yang kemudian Mas Hanta highlight sebagai 5 alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo diapresiasi. Ini mungkin biar publik yang menonton juga tahu. Jadi 22,9% itu karena berani. 13,4% bantuan sosial dianggap bermanfaat, 11,4% dianggap dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil, 9,2% penegakan hukum, 8,5% MBG. Nah, angka-angka ini tuh sebenarnya Mas Hanta, persepsi publik terhadap Prabowo kah sendiri atau terhadap pemerintahannya? Pemerintahan secara umum, pemerintahan. Untuk Pak Prabowo-nya ada juga khusus mengapa puas dengan Prabowo, ada grafiknya. Secara pemerintahan juga ada grafisnya. Tetapi untuk pemerintahan secara umum, faktornya memang ada beberapa faktor. Ada faktor personality Pak Prabowo, karena dianggap pemimpinan yang tegas dan berani, tadi seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, mungkin saya paparkan sedikit, dari sisi program populis yang menjadi program prioritas, MBG, bantuan subsidi, upah subsidi subsidi, kemudian PKH, program Keluarga Harapan, kemudian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan satu lagi ada tambahan kepuasannya ditopang atau dibantu oleh dipersepsikan adanya pemberantasan korupsi yang lumayan. Ini dari sisi positif. Nah, gabungan dari itulah kalau kita kami dalami dalam data survei itu penyebab kita tanyakan kenapa puas itu alasannya. Tapi kita tanyain juga yang tidak puas. Kenapa? Meskipun angkanya tidak sampai 20%, tapi 19,9%. Tapi itu kan harus didengar, harus diperhatikan. Angkanya karena dianggap ekonomi belum stabil. Itu satu.